Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Wijah TV PD Persis Kabupaten Bandung, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas persoalan yang berkaitan dengan mengapa zakat fitrah hanya berada pada bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan masuk pada tanggal 1 Syawal. Iwatimah rahimakumullah, sebelum kita melihat mengapa hanya ada pada bulan yang berkaitan dengan saum, pertama adalah yang namanya ibadah itu tidak merupakan kehendak manusia, akan tetapi merupakan keputusan dan ketentuan dari syari', pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia berbentuk ibadah bersifat mahdhah itu harus berdasar ketentuan dari Allah atau Rasulnya. Nah, itu yang pertama. Jadi pokoknya mengapa hanya ada pada setelah Ramadan, itu karena memang demikian ketentuan hukum dari Allah dan Rasulnya. Ya, tentang zakat Allah menentukan, zakat fitrah Rasul sendiri menyatakan memang waktunya seperti itu, merupakan ketentuan yang ditentukan oleh pembuat syari'nya, pemilik syari'nya, itu Allah dan Rasulnya. Yang kedua, perlu diketahui bahwa yang namanya zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat harta, itu berkaitan dengan harta-harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian zakatnya pun dikeluarkan dari bagian harta itu. Sementara yang namanya zakat fitrah bukan berkaitan dengan masalah harta, tetapi dengan masalah jiwa. Serta dikeluarkannya tentu saja tidak tidak dipastikan dari harta-harta yang dimiliki secara khusus. Nah, maka berkaitan dengan masalah zakat fitrah ini, masalahnya masalah jiwa yang suka disebut zakatun nafsi atau zakatul badan. Yang kena kewajiban itu bukan orang-orang yang berharta banyak saja, semua orang kena. Semua orang kena, termasuk orang-orang yang tidak punya perusahaan pun, yang menjadi pembantu pun, anak kecil, dewasa, kena. Nanti yang melaksanakannya bisa dilakukan atau diwakili, dibantu oleh orang-orang yang dalam hal ini
bersangkut paut kewajibannya dengan orang-orang yang ada di bawah naungan dia. Nah itu, jadi kaitannya dengan masalah jiwa bukan dengan masalah harta. Kemudian zakat fitrah, kenapa ada kaitannya dengan Ramadan saja? Persoalannya zakat fitrah ini justru berkaitan dengan masalah saum. Sampai dalam sabda Nabi, beliau menyatakan dalam bagian hadisnya bahwa zakat fitrah itu tuhrotan lisoim, sebagai pembersih bagi yang saum. Sementara pada keterangan lain dinyatakan bahwa banyak sekali orang yang saum, akan tetapi bagi Allah tidak ada perluan apa-apa. Sebab saumnya tidak benar, banyak dikotori, baik dengan ucapan dusta, dengan hayalan yang tidak benar, lalu juga lagi warofas. Itu sama halnya seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi. Nah, untuk membersihkan hal-hal tersebut, Nabi menegaskan tuhrotan lisoim minal lagwi warrafas. Membersihkan bagi si yang melaksanakan saum dari lago, kata-kata yang tak berfaedah, ngantur kemana-mana, dan juga dari kata-kata yang keji yang tak pantas diucapkan oleh seorang mukmin yang saum. Itu yang dua. Selanjutnya dilihat dari sisi lain bahwa ternyata yang namanya zakat fitrah itu ada kaitan langsung dengan pengagungan hari Idul Fitri. Dalam sabda Rasul yang lain, sampai-sampai yang namanya zakat fitrah harus dikeluarkan itu sebagai salah satu usaha. Salah satu usaha bahwa mereka yang biasa minta-minta di hari itu diam di rumah, dicukupi keperluannya, sehingga tidak terkesan bahwa hari raya itu betul-betul agung, tapi banyak gangguan, orang masih berkeliaran mencari makanan. Maka diusahakan orang yang meminta-minta pun pada hari Idul Fitri diam, dicukupi dengan zakat fitrah itu. Ini merupakan satu pengagungan bagi hari Idul Fitri. Lalu di sisi lain, zakat fitrah pun hanya dilakukan pada Ramadan. Setelah selesai dari melaksanakan saum, memang hal ini dibatasi waktunya oleh Rasul sendiri, bahwa keluarkanlah zakat fitrah itu qabla sholah, qabla khurujina ilal musola. Siapa yang melaksanakan sebelum sholat id setelah subuh, itu merupakan zakatun makbulah yang diterima. Tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah id, maka itu merupakan sedekatun minas sedekat. Hanya sedekah biasa saja, tidak merupakan penutup kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, dalam artian bahwa zakat fitrah ini termasuk kalau ditinjau dari sisi waktu, termasuk pada kewajiban yang mudhoyak, yang waktunya tertentu, waktunya terbatas, tidak sembarang. Sementara yang namanya zakat mal kapanpun bisa dilakukan, boleh bulan apapun. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan, bahwa ternyata untuk zakat fitrah kenapa mesti hanya di bulan Ramadan berkaitan dengan saum-saum, memang demikian adanya. Ditetapkan oleh yang membuat syara, kemudian kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang lain seperti membersihkan bagi yang saum dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan pada saat saum itu. Juga sekaligus sebagai pengagungan pada hari Idul Fitri, sehingga orang-orang diusahakan jangan berkeliaran mencari makanan di waktu itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kenapa zakat fitrah itu hanya dilaksanakan pada hari tertentu, pada waktu Ramadan saja. Demikian memang adanya, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya itu memberikan ketentuan seperti itu. Merupakan ketentuan dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik segala hukum. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.